Dari luar taruh ke dalam, kan seger jadinya ruang tamunya. Aduh, kayak gini nih. Aduh, Ibu Mami sama Ibu Teteh. Nih Ibu Teteh pasti seneng nih kalau kayak gini nih. Tanaman. Aduh, ya ampun, kenapa ruang tamu aku jadi banyak sayur mayur begini? Iya, biasa. Aduh, Ibu Teteh kenapa? Sini. Oh, lagi sariawan, Dit. Oh. Sariawan gede banget, segede-gede gaban. Kamu tahu gaban nggak? Tahu. Ini kan robot gede banget berarti mulutnya. Aduh. Sakit banget deh pokoknya. Makanya kalau sakit, makan sayur-sayur biar sehat, biar daya tahan tubuhnya bagus. Gitu, apalagi bener juga, tumben kamu bener. Sayur-sayur di sini sayur-sayur tetangga nih, nanti datang nih katanya nih. Ini kok ada banyak begini, kamu nggak izin dulu sama aku? Biarin, biar cakep. Aduh, ya ampun nih, aku nih lagi sariawan padahal aku mau karaoke. Iya, katanya ada jadwal karaoke sama ya, ibu-ibu. Intan tuh udah booking karaoke. Aku udah mau karaoke, aku mau nyanyi lagu-lagu kesukaan aku. Emang Ibu Teteh bisa nyanyi? Iya, enak aja, gila. Mariah Carey itu belajarnya sama siapa? 7 oktav. 7 oktav. Sama siapa belajarnya coba? Hah? Aduh. Kenapa? Coba nyanyi dikit. Boleh ya? Dikit, boleh. Kamu tahu Bass Jam kan? Tahu. Itu tuh aku ngefans banget sama mereka, terus aku hafal lagu-lagunya. Parah. Udah Aku kelihatan. nyanyi ya, kamu sambil itu dong. Coba. Lihat. Nyanyinya dari mana? Dari belakang ke depan bisa. Mungkin aku bukan Bujana, aku bukan Arman Maulana, ini aku Mia Kusuma. Salah. Bukan itu ya? Salah, bukan itu gimana sih lagunya? Liriknya bukan Itu judulnya apa sih, Dit? Hah? Judulnya apa sih? Apa ya judulnya ya? Pujangga ya? Pujangga. Oh, ini mungkin tinggi dikit. Mungkin aku bukan pujangga. Ya, dikit lagi tinggi. Aduh, nggak nyampe dong. Udah lagi sariawan. Gimana sih? Coba bagi satu. Mungkin. Loh, kok bisa dicabut? Bisa dicabut, ini lucu. Ya, aku sampai nyanyi ya. Mungkin aku bukan pujangga, mungkin aku bukan saudara. Gimana sih lagunya? Aduh, Dit, kasih tahu dong, Dit, yang bener, Dit. Makanya ini kalau misalnya ingin kau tahu. Tanamannya bisa nyanyi. Tanamannya bisa nyanyi. Isi di hatiku. Asik. Boy. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Satu yang ku pinta, yakini dirimu, hati ini milikmu. Semua yang ku lakukan untukmu lebih dari sebuah kata cinta untukmu, ini diriku. Ya ampun, langsung nyanyi datang. Ini aku kasih selada untukmu. Enggak dikasih selada juga. Enggak ya. Teteh. Aduh, ya ampun, terima kasih sudah datang ke studio Jack TV Adon Bass Jam. Terima kasih, sini mic-nya. Nih, bawa ke belakang. Iya. Boleh ditanam nggak ini? Jangan dong. Halo, terima kasih sudah datang ke sini, senang sekali. Ternyata aku tadi bercanda kok, nyanyinya aku memang kan bukan penyanyi, aku nih ini tapi lagi bagus loh suaranya loh. Masa meskipun sih? Lagi sariawan. Agak sariawan sama di tengah-tengah tumbuhan selada ya. Iya, ini tadi kok waktu aku nyanyi kok ada seger-seger hijau. Nah, seger-seger ini apa nanti kita bahas sama-sama nih. Ngomong-ngomong sebenarnya kok Mas Adon bisa tiba-tiba datang ke sini, aku lagi nyanyi tiba-tiba datang penyanyi aslinya dengan suara yang tidak ada duanya di Indonesia. Ini suaranya cuma beliau Nggak doang. berubah loh suaranya. Jadi kalau kita merem kita langsung tahu ini pasti Adon gitu ya. Kok bisa datang ke sini lagi nggak sibuk? Atau gimana? Sebenarnya lagi ada kesibukan sama Bass Jam. Karena masih. Bass Jam tuh apa kabar sih? Bass Jam semua baik-baik. Baik-baik. Nah, Bass Jam ini ada satu project di tahun 2015 ini, Bass Jam Reunion. Jadi kayak Sigit, Adniel yang udah resign dari Bass Jam ikut lagi Gabung join. lagi. Oh, kita bikin album baru dan ada project 1 tahun ini untuk tour Bass Jam Reunion. Tapi lagu-lagu lamanya masih dinyanyiin kan? Pasti. Salah satunya lagu tadi bukan Bujangga ya. Karena itu kan angkatan aku. Nggak apa-apa deh kalau yang kali ini aku tua soalnya enggak. Soalnya aku hafal semua lagu-lagu, jadi mau bilang muda juga sama juga bohong ya. Jadi dinyanyiin juga. Dinyanyiin. Tapi punya kesibukan lainnya apa sekarang? Aku masih nyanyi sih di luar BSM, aku nyanyi sendiri dan juga ada kesibukan sama istriku berdua. Kita ngelola satu
hampir ya sebuah presko lagi proses. Dan memang ada kegiatan untuk anak-anak, edukasi anak-anak namanya 12 Kids Indonesia. Waduh, pas banget dong kalau gitu. Nanti mungkin bisa diajarkan juga ke anak-anak didiknya. Iya nih, karena ada orang tuanya juga. Mereka kan middle ke bawah ya. Jadi siapa tahu bisa menambah. Oke, nanti kita ngobrol lebih lanjut dan tema kita hari ini apa? Tapi bisa bawa pulang nanti. Boleh bawa aja semuanya sama meja-mejanya. Sama Adit tuh, tolong ya dibawa. Ini udah ngeberat-berat ngebebanin aku. Sumringah banget nih. Ya dong, kan aku ada fans, idola aku. Ya udah kalau gitu nanti kita akan kembali. Tetap di Kinanti, Kisah Ibu dan Buah Hati. Lupa menyapa para ibu-ibu dan ayah-ayah Kinanti di rumah. Si Adit sih gara-garanya. Halo semuanya, senang sekali karena hari ini ada aku Mia Kusuma, ada Adit, dan udah ada Adon Best Jam yang hadir di studio kali ini. Nah, Kinanti kan selalu membahas tema-tema yang bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya ya, tentang anak-anak juga ya kan, tentang kegiatan-kegiatan yang pasti bermanfaat. Dan hari ini tema kita adalah berkebun hidroponik. Jadi kan ayah ibu pasti bingung nih, karena di rumah Kinanti kok sekarang jadi banyak sayuran segar ya kan, karena kita mau membahas itu tadi, berkebun hidroponik. Tapi kita lihat dulu, kita punya tayangan nih Mas Adon, yuk kita lihat sama-sama. Halaman rumah yang sempit kadang menjadi halangan bagi setiap ibu yang gemar bercocok tanam. Melihat rumahnya indah dan sejuk menjadi kebanggaan tersendiri. Enggak begitu suka. Enggak begitu banyak punya area di rumah untuk bercocok tanam sih gitu. Tapi ya tanam-tanaman kecil sih punya. Ya suka bercocok tanam sih, cuma yang saya tanam sebagian hanya yang mengandung obat-obatan. Seperti ini mahkota dewa, seperti apa itu namanya binahong, ya lain-lainnya tuh sirih merah gitu. Suka di rumah. Dia kayak macam kayak lidah buaya gitu-gitu, kayak bunga-bunga. Teknik hidroponik bisa menjadi alternatif menanam berbagai macam sayur dan tetap memiliki waktu bersama keluarga di rumah loh. Pemanfaatan air dan lahan yang sempit menjadi ide yang bagus mengembangkan teknik bercocok tanam hidroponik. Enggak, belum tahu, enggak gitu paham. Hidroponik itu saya kurang begitu mengerti ya. Sistem hidroponik kayak semacam dia nggak pakai tanah ya, pakai air gitu ya. Tapi caranya yang belum tahu. Dengan cara yang sederhana, ibu dapat mengisi waktu luang ketika berada di rumah. Yuk Bu, kita terapkan berkebun dengan cara seperti ini. Saksikan Kinanti pagi ini ya. Nah itu dia sedikit pengantar apa sih hidroponik. Aku mau tanya dulu, kalau Adon sendiri senang berkebun nggak sih? Berkebun sih sebenarnya nggak terlalu seneng, tapi ada sedikit kebun di rumah. Tapi aku pengen bisa berkebun sayuran karena aku suka makan sayur. Kayak gini mungkin ya. Nah ini baru lihat nih sekarang nih. Tapi suka parno nggak sih kalau sekarang kan kita misalnya beli ini di supermarket atau di pasar, kita nggak tahu di sebenarnya udah terkontaminasi apa sayur mayur ini Edit ya? Apakah kena pestisida atau yang lain sebagainya? Udah zat kimia gitu deh. Ketakutan itu pasti ada. Jadi kadang-kadang kalau udah di supermarket lagi milih-milih sayur tuh lihat kira-kira ini bebas kimia apa enggak. Tapi kita kan nggak tahu ya kadang-kadang ya. Kita nggak tahu bedanya gitu. Nah kalau ini sepertinya sih ini adalah cara atau teknik berkebun dengan cara yang berbeda dengan yang biasanya. Biasanya pakai media tanah, ini medianya air karena hidroponik. Tapi kita cuma tahu sedikit aja ya. Ada juga nggak tahu kan, kurang paham apa hidroponik kurang paham. itu. Pernah ya. dengar tapi kalau ngeliat gini langsung, aduh pengen banget jadi. Nah gitu ya. Udah kalau gitu kayaknya dia mendingan panggil deh. Panggil ya, kita yang sudah, punya ini ya. Sudah kedatangan orang-orang yang bisa menjawab. Jangan bawa gunting, Dit. Enggak bawa gunting. Mau gunting rambut gue. Nih. Nah, tamu kita ini dari Bandung. Dari Bandung. Dari Bandung. Jadi tanaman-tanamannya dari Bandung. Dari Bandung dibawa ke sini. Tapi rasanya bisa juga dibuat di Jakarta, ya. Iya. Dit, mana udah datang? Waalaikumsalam. Bu, silakan. Halo, masuk. ini Kang Tony sama Teteh Eva, bener ya? Bener. Kumaha, iya damang. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang ke sini, Kang. Kumaha, sehat, Kang? Alhamdulillah. Teh Eva kumaha? Ih, ini orangnya belum datang, sayur-sayurnya sudah diimpor langsung dari Bandung ya. Ini sebenarnya kalau boleh tahu apa sih kok sampai bisa sehijau dan sesegar ini dan semua sudah
sampai ke studio kita, ke rumah Kinanti. Gimana Kang Tony, Mangga? Bisa sesegar ini dan sejauh ini. Prinsipnya nutrisi hidroponiknya terpenuhi dengan sempurna, dengan tepat. Hidroponik gitu. itu apa? Betul kan? Jadi sebetulnya gini, hidroponik itu merupakan salah satu cara menanam budidaya tanaman dengan menggunakan medianya menggunakan air, gitu. Tapi belakangan ada juga yang menanam hidroponik pakai media selain tanah. Apa gitu. tuh? Seperti misalnya pakai sekam bakar, pakai kerikil, Kelereng juga bisa mungkin ya. Mungkin kelereng juga bisa ya mungkin ya. Itu yang kayak gel-gel itu aku juga pernah. Tapi kalau perawatannya kurang baik biasanya juga hancur ya. Busuk karena gel itu terlalu nyimpan air. Tapi kan air juga. Sebenarnya bagusnya itu kita pilih media itu yang sedang. Jadi dia poros juga, jadi nyimpan air tapi nggak terlalu ngikat. Kalau gel itu dia terlalu ngikat. Kurang bagus sebenarnya gitu. untuk media. Oke. Memang apa bedanya hidroponik dengan yang lain? Apakah ini lebih menguntungkan, mungkin lebih ekonomis atau bagaimana? Yang jelas lebih bersih. Lebih bersih karena kita memang tidak menggunakan tanah kan. Jadi kita nanti kalau misalnya bercocok tanam nggak usah ketemu cacing, nggak usah ketemu binatang-binatang yang ada di dalam tanah mungkin ya Kang ya. Sudah pasti tidak akan ketemu cacing gitu. Lebih bersih ya. Lebih bersih. Tapi jadi boros air nggak nih? Atau airnya bisa disirkulasi? Sementara gitu? kita harus katanya harus hemat air. Kalau di hidroponik kan kita semua dihitung kebutuhannya kayak air. Kalau sistem tanam seperti ini kan dia bersirkulasi. Bersirkulasi. Atau kalau yang di sini kan kita cuma perlu nambahin aja kalau memang sudah berkurang. Jadi nggak akan kebuang airnya. Kalau di tanah kan kita siram dia kebuang kan langsung. Jadi saya lebih hemat air bisa kalau dikontrol di sini. malah ya. Iya. Sebenarnya masih membingungkan ya, maksudnya gini, bagaimana hanya dengan air dan juga hanya cuma tempat kayak gini itu bisa menumbuhkan sayur sampai sebesar ini. Memang tadinya bibitnya kayak apa sih? Dia ambilin dari kita awalnya coba ya. Coba ya, aku ambil di belakang tadi. ada ambilin sok gitu. Oh gitu. Jadi aku juga, kita pasti pernah dengar ya Mas Adon ya, ada yang namanya tanaman organik. Apakah ini setara dengan tanaman organik hasilnya nantinya atau gimana? Dilihat dari cara memandangnya gitu ya. Kalau misalnya dari produktivitas, hidroponik lebih produktif. Oke, lebih produktif maksudnya lebih cepat. Menghasilkan lebih cepat. Iya, karena kan semua terukur nutrisinya. Betul. Nah, kalau misalnya dari pemanfaatan nutrisinya, nah, itu yang nggak setara, itu agak beda. Kalau hidroponik itu nutrisinya itu kebanyakan sintetik, kalau organik itu kebanyakan alami. Karena di tanah organik ya. Kalau di tanah organik, jadi itu alami ya kalau organik itu. Nah, itulah yang membedakannya. Dan ini sepertinya lebih simpel ya, maksudnya ini bisa kita lakukan sendiri di rumah juga tanpa perlu lahan. Kalau kita nggak punya tanah yang subur, kadang-kadang kita mungkin punya tanah, tapi begitu cangkul udah langsung ketemu batu-batu, terutama kalau yang tinggal di komplek kan. Kalau di sini kan kita nggak perlu. Tanah dijual. Apalagi Jual beli Jakarta. tanah. Jakarta susah tanah. Ya nggak ada tanah sama sekali ya. Sekalinya ada tanah langsung dibangun. Nah ini kan kita bisa nanam di balkon. Eva di rumah tuh ditanam di balkon. Ini semua di balkon. Oh gitu. Aku nggak punya balkon. Nanti aku kalau nanam numpang aja di rumah Teh. Pakai karpet pasti punya karpet. Di atas genteng lah. Ya udah. Nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut sambil nunggu Adit katanya mau bawa bahan-bahannya biar lebih jelas ya Mas Adon ya. Ya udah. Kita break dulu. Nanti kita kembali lagi tetap di Kinanti ya ibu-ibu ya. Sini kita nggak cuma ngobrol berempat aja ya, tapi juga bisa ajak ibu-ibu atau ayah-ayah Kinanti di rumah untuk juga bisa gabung sama kita. Mungkin ada yang penasaran selama ini hidroponik itu apa, sama seperti aku udah pernah dengar tapi nggak tahu apa. Nah, hari ini jawabannya. Jadi mau gabung sama kita tanya-tanya di sini atau mungkin bisa jadi bisnis. Ini betul ya, bisa di 0215155111. Yuk Adit mana sini, bawa ke sini dong, Dit pengen tahu deh. Sebentar Ibu Teteh. Sadar yang mau ditanyain tadi katanya. Iya, tadi sempat disebutin nutrisi. Itu nutrisinya komposisinya apa aja ya? Jadi kalau nutrisi hidroponik itu sama saja dengan pupuk. Pupuk pada umumnya. Pupuk pada umumnya sama aja. Tapi Cuma ada yang membedakan. Membedakannya itu dari grade-nya. Kalau nutrisi atau pupuk untuk tanaman hidroponik itu harus yang greenhouse grade. Greenhouse grade. Dan itu larut sempurna dalam air. 100% larut. 100%. Nih jawabannya. Ternyata ada. Ini dia nutrisi hidroponiknya. Ya.
Ijo Hidro. Oh, ini khusus. Memang hanya bisa dibeli di tempat-tempat yang khusus mungkin ya. Biasanya masih dijual online kalau untuk nutrisi hidroponik yang skala kecil ya. Boleh dong Kang, tolong dijelasin Kang. Ini apa? Kenapa ada busa-busa seperti ini? Itu tuh busa kasur bukan? Bukan. Ini media tanam hidroponik ini disebut rock wool karena dibuat dari batuan. Dari batuan. Ini batuan basal sebenarnya yang dipanasin 1600 derajat dilebur sampai jadi kayak halus manis. Aroma manis ya, sama dipadatin. Di batu. Ini Enak tuh steril. dimakan pakai simping. Bukan rambut nenek. Ya, proses pembuatannya mirip-mirip sama dengan rambut nenek lah. Oke. Yuk, langsung yuk. Silakan Mangga. Ini tuh ada rock wool itu kan ada yang import, ada yang lokal. Kelihatan bedanya kan ya? Beda banget. Nah, cuma kan kebanyakan kalau teman-teman yang hobis di rumah itu lebih suka yang import karena memang lebih mudah dipotong. Gitu. Mau coba nggak? Apaan nih? Ini gergaji besi. Biasanya kita pakai ini kalau untuk potongnya. Ini aku biar kelihatan ya. Ini aku Aduh, geser jadi sedikit. pengen beneran nih bikin di rumah nanti. Kamera boleh agak ini ya. Agak dekat boleh. Bentar. Sok silakan. Potong. Ini biasanya kita potong ukuran Dit, yang 2,5 itu kali diambil, 2,5 cm. Itu nutupin pemirsa deh. Biar ibu-ibu bisa lihat ya. Permisi. Sama tuh Mia. Udah kayak potong kue. Kayak potong roti. Kayak potong roti. Ukurannya juga 2,5 kali 2,5 cm 2,5 kira-kira. kali 2,5. Iya. Itu yang ukuran standarnya. Kalau aku bikinin ukuran Adit 2 kali 1 meter ya Dit ya. Serem ya. Rock wool. Ya, rock wool, batu. Rock wool ya. Pulang dari sini kita nanti ajarin anak-anak sekolahnya Mas Adon ya. Pasti orang tua 12 Kid Indonesia juga sangat senang ya, Sangat karena bisa senang. nambah apa ya, income mereka. Income mereka ini pada nonton kali ya di rumah ya. Iya, harusnya Saya udah minta sih mereka nonton. Iya, harus nonton dong. Jadi lapar ya sama makanan ya. Kayak tahu ya? Oh, dia mah langsung diisi daging cincang. Beda. Tapi ini bisa dibeli ya. Bisa, biasanya dibeli online lebih mudah ya, lebih gampang. Jadi Langsung tulis datang aja ke rock wool rumah ya. hidroponik. Gitu. Bisa dikirim. Dikirim Dikirim ke rumah. kemana aja. Setelah dipotong kemudian Ya taruh benihnya nanti. Kita basahin dulu, terus kita taruh benih. Tapi biasanya jangan di meja, nanti taruh di nampan. Di nampan. Nah, ini seperti ini. Airnya air mentah Air biasa aja, tapi air yang layak minum. Jadi air biasa, tapi yang layak minum kalau udah dimasak ya. Oh, gitu. Tapi ini nggak perlu dimasak kalau untuk Maksudnya air bersih ya. air bersih. Jangan air bekas cuci Kandungan muka Adit. kaporit tidak berpengaruh misalnya. Makanya kalau untuk air pump biasanya kita diamkan dulu. Biasanya pump kan nanti lama-lama dia kaporitnya menguap. Betul. Jadi didiamin dulu aja. Mungkin hasilnya kurang maksimal nanti ya. Oke, tetap setelah tumbuh ini, sih. Gimana Kang? Sudah gini, tinggal dibasahin dulu. Ini dibasahin dulu, baru kita taruh benih. Kita perlu air ya. Boleh silakan. Air. Coba diambil ini dari sini nih, Dit. Nah, itu contoh yang udah dibasahin. Nah, ini yang udah dibasahin ambil aja Termasuk sini. benih juga bisa online ya? Bisa online, Oke. bisa semua. Oh, berarti gampang dong kalau semua bisa Gampang. didapetin. Jangankan benih atau rock wool gitu. Rangka besi aja bisa online. Mungkin kita langsung aja ketik Kang Tony gitu langsung datang ke rumah. Iya, kita tuh ada grup sebenarnya di Facebook, kita grup belajar komunitasnya. bareng. Belajar bareng hidroponik. Jadi biar teman-teman tuh ngumpul di situ semua. Nanti kasih tahu di mana ya, nanti biar teman-teman bisa tahu ya. Oke. Tante, aku boleh nanya nggak? Boleh silakan. Ini kan Mas. aku mau berkebun juga nih buat rumahnya Kinanti nih. Ini modalnya berapa sih perlunya? Modal. Kalau untuk mulai ya, untuk mulai paling kita butuh nutrisi. Sekarang nutrisi itu ada kemasan yang kecil, harga paling 20.000 Untuk nyoba dulu. Benih juga banyak teman-teman yang jual benih 1.000-an, 5.000-an. Rock wool juga sama, paling juga 1.000, 2.000 tuh bisa. Atau ada yang jual paket 50.000 tuh bisa udah dapat benih, nutrisi, dapat net potnya juga. Pokoknya untuk trial, untuk percobaan kita bisa coba itu dengan harga yang sangat minimalis dengan ya. harga itu bisa. Oke, lanjut Kang Tony. Nah, ini sebetulnya harus dibasahin dulu ya. Nah, udah dibasahin nanti tinggal Tancapin aja tuh benih. Iya, tinggal taruh aja. gitu, Itu tinggal taruh apa tuh aja. yang kecil-kecil kayak ketumbar? Ini benih selada. Benih sebetulnya. Jadi dia benih selada. Benih selada ya. Bukan ketumbar ya? Bukan. Oh, jadi benihnya Mirip kita yang menentukan kita mau benih apa. Iya. Tanam macam atau ragam tanamannya apa saja yang bisa di hidroponik? Apakah hanya tumbuhan tertentu atau bagaimana? Sebenarnya kan ini kita prinsipnya model nanam ya, sistem menanam. Jadi mau tanaman apa aja bisa. Cuma kan kita produk ini efisien atau enggak, atau produktivitasnya gimana. Makanya bisa sayur, karena sayur kan paling masa panennya cuman 45 harian. Karena kalau kayak tanaman yang tahunan, yang berbuahnya mungkin bertahun-tahun, kita kan tiap hari ngasih nutrisi tuh nggak mungkin sebenarnya. Dan memang sebaiknya mungkin sayur mayur yang bisa dikonsumsi juga ya, Teh. Jadi seru ya. Makin seru ya. Jadi kita bisa, pengen buru-buru, jadi nggak usah ke pasar lagi, Mas. Nggak usah ke Tinggal langsung supermarket. ngambil di belakang Sama rumah atau istrinya depan rumah. ngambil. Aku ngambil deh di rumahnya. Aku mau siap-siap dulu deh. Kita Ya kayaknya udah. break dulu deh biar lebih cakep ya. Oke, kita break dulu biar
biar ini pada siap-siapin dulu. Kita akan kembali lagi tetap dengan tema kita berkebun hidroponik. Jangan kemana-mana. Misalnya kita mau ngobrol-ngobrol lewat telepon bisa di 0215155111 atau lewat Twitter kita juga bisa di @kinanti_jak_tv. Kali aja ada yang mau nanya-nanya ya. Boleh dilanjutkan. Jadi tadi kan setelah sudah dimasukkan si benihnya ini, kita mau menanam benih selada berarti ya. Sudah dimasukkan berapa banyak biasanya? Satu aja. Kalau selada tuh satu rokul sebagai satu saja. Satu saja. Nah, nanti dia besar kayak gitu. Megal. Dari satu benih itu aja. Satu aja. Ini kecil. Amazing. Itu tuh di belakang Mia. Terus ada romen yang itu. Oke. Nah, terus setelah itu ini jadinya. Ini setelah berapa hari ini bibit? Ini sekitar 4 hari. 4 hari, 4 hari sejak kita taruh benih gitu. Nanti dia ini ya jadinya muncul, ya sekitar berdaun 4 harian. Nah, terus kalau sudah jadi sebesar ini jadi berapa lama ini? Itu sekitar 4 minggu, itu 2 minggu lagi siap panen. 1 bulan? 1,5 bulan berarti Jadi ya, siap panen. 6 minggu dari sejak kita taruh biji. Kalau sampai tidak tumbuh berarti ada kesalahan. Iya. Nah, pasti. proses lainnya setelah ini apa yang harus kita lakukan? Misalnya ditaruh aja di dalam kamar atau di gimana? Oh ya, indoor apa outdoor itu ya? Nah, itu dia tuh. Kalau Eva terapin di rumah outdoor aja, karena kan matahari masih banyak ya. Kalau indoor satu mesti ini lampu, invest lampu boros ya, dan mesti boros tahu ini kan kita mesti jaraknya juga mesti ngerti dan satu lampu cuma bisa satu ini. Berarti kalau di luar bisa agak banyak dijejer. Tapi lagi musim hujan teh sekarang gimana? Ini juga sama, ini apa nggak ada naungan. Di rumah nggak pakai naungan kok. Tapi bisa ya. Bisa. Tapi yang penting kena matahari berapa lama pun itu nggak begitu. masalah. Kecuali kalau pas hujan, kalau buat tanaman yang masih kecil gini pas hujan kita pindahin, karena nanti bonyok. Oh, tapi memang sebenarnya paparan sinar matahari itu selama matahari aja, matahari bersinar kita taruh, nanti kalau sudah malam lalu kemudian kita masukkan ke boleh kalau mau masukin, kalau kita khawatir hujan ya. Terutama yang nggak punya naungan, sebenarnya kalau Eva sih saranin kalau bisa ada naungannya. Karena kan kalau itu kita tenang, mau hujan, mau apa, nggak masalah. Jadi biarin naungan aja. transparan maksudnya? Iya, transparan ya. Oke, Oke gitu. Nah, untuk ininya sendiri nih apa namanya bahan-bahan pendukungnya, barang-barangnya. Ini apa namanya nih? Itu saya sebut gali hidroponik. Itu khusus untuk NFT, sistem nutrien film teknik. Apa tuh? Gutter jadinya gali, semacam pipa sebenarnya. Ada airannya gitu ya. Jadi ini dijual khusus gitu? Kalau yang ini yang bentuk seperti ini khusus memang. Tapi kalau nggak ada kita juga bisa ini ya modifikasi dari talang air. Nah, misalnya yang gitu aja deh yang barangnya atau barangnya mudah ditemui. Supaya orang tua PFK Indonesia bisa murah gitu ibu di rumah. Oke, yuk aku mau lihat ke sini. Ayo teh, mana teh ke sini teh. Kita lihat teh. Nah, ini kan dibuat galihnya ini kan dibuat ya seperti ini. Ayo Mas Adon kita lihat di sini. Kamera boleh ke sini ya? Nah, si galih ini sudah dibuat sedemikian rupa. Lalu kemudian ada berbagai macam jenis tanaman yang bisa kita buat bersama-sama. Sini Kang, ke sini Kang, biar Mas Adon bisa ke sini. Silakan sini teh. Nah, ini bagaimana ya cara pengairannya? Ada selang dan lain sebagainya. Boleh ada, kita pakai pompa air. Sekalian ada penelpon ya. Kita terima dulu. Halo. Halo. Wah, suaranya ngebas. Balikan dari Mas Adon suaranya ya. Dengan siapa, Pak? Dengan Rudi di Bekasi. Wah, Pak Rudi di Bekasi luar biasa. Pak Rudi ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Saya mau tanya, itu net pot saya lihat tadi yang putih ya, kelihatannya putih. Terus yang untuk NFT itu ya, yang biasanya kan bulat ya. Saya lihat bentuknya beda. Terus itu kalau kita mau beli di mana ya, kemudian bibitnya juga saya kesulitan cari bibit selada ya. Terus saya bukan yang hidroponik ya, saya yang aquaponik. Aquaponik. Iya. Jadi ada kesulitan di filter ya. Nah itu tempat yang NFT itu. Nah itu saya cari yang seperti itu nggak ketemu gitu ya. Oh gitu. Mungkin sepertinya Pak Rudi ini juga orang yang suka bercocok tanam dengan cara seperti ini, betul ya? Baru mulai kira-kira 300 pot, kemudian ada 300 pot baru mulai. Bapak suka ini kemudian yang sistem tetes ada 10 PLS. 10 lah. Baiklah, begitu aja Pak pertanyaannya.
Iya, iya. Oke, ditutup dulu aja teleponnya Pak, kita coba jawab sama-sama Baik, ya. terima kasih. Semoga tema hari ini bisa membantu Pak Rudi dan teman-teman lainnya ya. Gimana? Tadi NFT itu sendiri yang mana sih? Tadi aku agak kurang NFT ini paham. sistem ini. Sistem kita ini ya? sebut NFT. Oke, nah lalu yang dicari sama Bapak tadi kok katanya agak sulit ditemuin. Karena ini memang khusus. Biasanya ini ini cuma bisa dijual diangkat ke gitu. kebun-kebun. Gitu. Sebenarnya yang ini yang ngecerin ini ya baru kita aja di grup diecerin ke rumah-rumahan ya. Karena kalau di kebun mereka kan masukinnya langsung beratus-ratus ya. Beribu-ribu. Beribu-ribu. Jadi Teh Eva beli banyak lalu disalurkan. Iya, waktu itu kebetulan kita mau bikin farm bersama dan harusnya dibikin sebelum mulai bikin ininya di teman-teman pada mau coba. Udah jadi Kayaknya sangat ini simpel dan efektif gitu ya. Ini Iya. kan nggak butuh ruangan banyak, bisa jadi tubuhan seperti ini. Nah, mungkin nanti Pak Rudi bisa nanti kita kasih tahu di mana linknya atau Facebooknya, Iya, sosial bisa. medianya apa, Twitter dan sebagainya. Jadi bisa di follow. Kemudian nanti silahkan yang ngobrol di dalamnya. Mungkin ada Iya, komunitasnya. bisa. Nah, Ada. sebenarnya apa bedanya dengan aquaponik yang tadi Pak Rudi kalau bilang? aquaponik itu kan dia pakai ikan. Pakai ikan. Jadi pakai nutrisi itu didapat dari kotoran-kotoran ikannya itu. Kreatif sekali. Aquaponik. Tapi ada Ada perbedaan. Ada perbedaan dan itu harus dua ilmu yang yang dipelajari, dikuasai. yang dikuasai. Pertama ilmunya bagaimana cara menanam, Tanaman tumbuh subur. yang kedua bagaimana caranya bisa Ikannya tumbuh. Ikannya bisa- tumbuh. iya. Oke, kalau ikan biasanya Gitu. kita makan siang aja, nanti makan ikannya dia gorengin ya jadi lapar. lebih simpel Ini buat lebih simpel. dipelajari. Oke. Simpel. Hari ini kita membahas soal hidroponik. Nah, tadi Pak Rudi bilang katanya susah mendapatkan bibit selada, sementara Teh Eva sama Kang Tony punya banyak seperti ini. Maksudnya di mana kalau aku juga mau? Nah itu sama, karena kita kan di grup, kita karena punya grup ini, grup ada Komunitas. belajar bareng hidroponik itu. Nah di situ tuh banyak teman-teman yang memang ngebantu dengan menyediakan benih-benih selada ini. Karena ini selada ini sebenarnya kan benih-benih yang dipakai khusus di farm. Makanya tadi bentuknya bulat. Nah itu emang khusus di farm. Biasanya itu kemasannya besar, sekitar 5.000 pil kan kalau. 5.000 pil ya, makanya jadi berarti kita teman-teman harus banyak yang bantu ngencerin. Oh gitu, oke. Jadi bisa disebar gitu ya. Jadi tadi Belajar bareng hidroponik BBH. belajar bareng hidroponik. Jadi, Ibu Teteh, iya Mangga. ini kan ini masih banyak nih. Iya. Gimana kalau misalnya saya mau belajar lagi, tapi kita break dulu bentar gimana? Aduh, kamu break terus. mau makan dulu. Kita mau semangat belajar ini. Makanya biar Ya udah semakin deh. banyak lagi. Ya oke ya. Ya yuk boleh. Sok di-breakin aja sama Adit. Kita ke break dulu ya. Dan udah tetap Diki nanti. Kisah Ibu dan Buah Hati. Bahas nih ya. Tadi bagaimana Teh Eva? Jadi untuk kemudian bisa jadi seperti ini dari yang tadi kotak-kotak kecil itu bagaimana cara memasukkan? Dari benih tadi yang kita tanam ya. Iya. Itu di sana juga penasaran. Ada, Kita itu pindah ke bagiannya. sana aja. Oh, pindah ke sana. yuk. Pindah. Bagian Ayo, semainya. Kita berbondong-bondong pindah ke sana. Yuk Mas Adon sini. Biar lebih jelas nanti untuk ngejelasin ke anak-anak didiknya. Nah, Gimana nih? ini ada ininya nih. Iya. Jadi kan tadi kotak-kotak itu seperti ini kan? Ya, ini Oh iya. Itu bibitnya tadi ya. Coba Campers tolong dikasih lihat. Nah, bibit ini dimasukkan ke dalam Dimasukin ini. dalam net pot. Coba Mas Adon dalam net masukin. pot. Nah, udah. Masukkan aja udah seperti itu. Masukin aja, udah. Ini pun bisa Aja. dibeli tempatnya ya, berarti. Iya, ini udah satu set kayaknya ya. Kita taruh dulu di sini. Taruh di sini dulu. Nah, coba nih. kita masukin. Saya juga, Pak. Dit, masukin Dit. Ini nih. Aduh nih, Beres kayak kue ininya ya. Pengen dimakan deh. Empuk-empuk seger gimana? Begitu aja sudah. Udah gitu aja, kita taruh di sini dulu. Ini punya saya loh. Iya, ya. Nanti 4 minggu kesini lagi udah jadi ya, silakan dimakan. Nanti aku bikinin sambelnya, sambel Karena dadar. kita taruh di sini dulu, nanti kita pindah gitu kalau daunnya udah agak menutupi permukaan net pot. Oh, oke. Untuk menghindari lumut di dalam gali. Ada lumutnya juga. Ada, Lumut karena- ini bisa kita golongkan sebagai hama atau pengganggu tanamannya atau Bisa gimana? Teh? mengganggu kalau tanamannya masih kecil. Karena kan kalau masih kecil lumutnya udah lebih banyak kan. Setelah Dia itu ambil nutrisi nanti juga. jadi mengganggu. Itu biasanya akan merusak tanaman itu sendiri. merusak sehingga cuma bikin jadi lebih lambat. Lambat. Lebih Pertumbuhannya. lambat. Iya. Aduh, terus kalau ketika udah mulai ABG? Gak apa-apa karena dia udah lebih besar kan dibanding si lumut itu. Iya, oke. Suruh Ini bersaing ini buat. dipindah sekarang ya. Nah. Sebesar ini bisa dipindah. Ini disimpan dulu di sini, ya. Sampai kurang lebih sebesar ini. Nah, sebesar ini baru Lalu kita boleh pindah. Pindah ke sini. Nah, yang ini nanti bisa pindah ke yang sana. Nah, ini yang Dipindahkan ke tempat Gali yang lebih besar jaraknya. besar. Nah, terus yang itu kan agak yang besar. Nah, begitu panen Diganti ganti sama yang sebesar ini. kecil. Jadi Iya. terus begitu Terus muter. akan Iya. terus ya. Sirkulasi. Iya. Sangat mudah, Rotasi. efisien. Betul. Jadi nggak makan banyak Saya tempat. akan belajar Mas nih. Adon. Betul. Cuman perlu 2 tempat kayaknya ya bolak-balik. Nah, Iya. sistem pengairannya dong Kang Tony tolong dijelasin kenapa ada selang masuk ke dalam air di bawah itu. Jadi ini karena sistem NFT itu termasuk sistem yang tertutup.
Jadi airnya itu harus tersirkulasi. Jadi pada prinsipnya air itu dipompakan dari Dipompa ya, berarti ada pompanya ya? Ada pompanya. Iya, kita pakai pompa akuarium biasanya. Kalau pompanya, kalau kita misalnya raknya kecil, kita bisa pakai pompa akuarium. Nah, tinggal kita pompakan, air masuk ke sebelah sini. Selangnya. Ke selangnya. Nah, itu. Nah, iya. Oh, Nah, sistemnya ini selangnya, kan selangnya ada air. Lucu banget. Nah, selangnya ada air. Airnya mengalir karena ini miring kan? Ini Oh, ini kemiringannya gitu. Nah, sekalian bisa informasikan ke kami ya, kemiringannya berapa ya? Kemiringannya itu berkisar antara 3 sampai 5%. Untuk Iya. supaya air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Iya. Nah, setelah mengalir ke tempat yang lebih rendah, kita tampung dan masuk lagi ke tendon. Teteh agak sini teh. Nanti wajah teteh tidak bisa ditonton sama teman-teman di rumah di bawah. Masuk lagi ke tendon, ya. Nah, Airnya seperti ini. disirkulasi lagi. Ya, Berarti disirkulasi lagi, jadi nggak boleh. bergeser. Jadi kehilangan air di budidaya hidroponik ini Sangat sedikit. sangat sedikit, hanya penguapan dan Yang diserap tanaman. yang Yang diserap tanaman. berarti hemat air. Hemat air. hemat Berarti air. itu membuktikan bahwa si tumbuhan ini juga syarat dengan air. Maksudnya kandungan airnya sangat banyak, lebih dari yang tumbuhan yang lain mungkin ya. Begitu atau Enggak bagaimana? juga sebenarnya. Kan tadi penyerapan airnya masuk ke dalam sayur katanya. Kalau kandungan airnya itu hampir sama saja. Sama Karena saja. ada Di tanah kandungan, normal ya. Karena pada prinsipnya Cuma medianya secara, aja. secara fisiologis tanaman juga kalau misalnya dia udah kelebihan cukup ya, Ya, dia udah akan masuk ke keluar sini, akan sendiri. keluar sendiri. Nah, gitu. pertanyaannya apakah tumbuhan ini juga akan kena ulet gitu loh? Iya. Hama atau ulet ya? Hama atau Kalau ulet? ulat kan yang bawa kupu-kupu, kita nggak Oke. mungkin kecuali kita pakai greenhouse. Kalau greenhouse itu bagaimana teh? Greenhouse itu kayak rumah tanaman. Jadi dia kita pakai transparan, matahari bisa masuk, tapi sekelilingnya kita pakai insect net namanya. Oh, jadi screen net ya. Jadi kayak kelambu. menghindari, berarti. menghindari kupu-kupu Ah, masuk nah, untuk kayak kemudian kelambu gitu kan. supaya menghindari ulet. Karena kan Sama, gini, kalau iya. misalnya ada ulet ya sebenarnya Adi tuh senang karena dia kalau ada sayur itu uletnya dimakan, sayurnya dibuang. Gitu. Makasih ya Bu. Tapi tadi disebutin hama itu perlu pestisida juga nggak berarti? Kimianya? Nah itu enaknya kita di rumah kan, kalau di rumah kan kita nggak perlu pakai pilihan. pestisida, kita ambil aja sini satu singkirin, udah. Berarti kita gampang. kerjanya gitu nyariin hama. Kalau di rumah ada yang kayak gini Mas Adon ya, Dit, kita tinggal bawa piring, nasi anget sama sambal langsung ngambil aja gitu. Sama kecap, sama kecap. Sama kecap. Enak banget loh. Ini proses juga nih. Nah, ini Kalau kenapa itu nih? kita mau Kenapa bikin dia ada baby tempat green. khusus? Baby green. katanya. Baby green itu apa ya? Baby green itu sayuran juga, cuma kita panennya itu nanti umurnya paling sekitar 3 minggu 4 minggu. Kita panen jadi daun ketika dia berdaun 3 atau 4 kita ada panen. Nah, itu daun biasanya segini lah. nutrisinya Nanti lebih jadinya banyak. sebesar apa ini? Cuma nanti mungkin sekitar segini. Cuma tambah sedikit aja ya. Itu nutrisinya lebih banyak, lebih bagus Nah, kandungannya. kegagalan dari hidroponik itu di titik mana? Sejauh apa kegagalannya? Karena apa? Faktor apa biasanya? Faktor ketika Sistemnya. sistemnya tidak jalan. Sistemnya Airnya kurang berarti pas. nggak mengalir dengan Airnya baik. tidak Air tidak kurang mengalir bagus. dengan baik gitu ya. Terus apa? Airnya Suhu kurang sehat. airnya, suhu Suhu airnya air, tidak oke. terkontrol. Gitu. Ini bagaimana cara mengukur suhu air, mengontrolnya? Mengukur suhu airnya sebetulnya Apa kita ya? harus pakai termometer. Termometer. Nah, Biasanya kita termometer. jaga si suhu nutrisi ini sekitar 26 sampai 28 derajat Celcius. Itu yang paling ideal. Jadi kalau nggak apa-apa kita sini panas gitu, misalnya di Jakarta kan panas. Panas pisan. Nah nggak masalah selama ininya ya. Ya. Suhu Caranya nutrisinya. gimana untuk Kita hanya celupkan tangan aja sudah ketahuan atau bagaimana? Pada akhirnya bisa misalnya segini. Lama-lama Kita nggak tahu ya. Ini, Gitu. Kalau udah kalau ya kurang lebih sekitar udah sebulan 2 bulan cukup lah. akan kita terasa. ngeh lah Ini kira-kira panas, 26 ini enggak, 28 derajat panas semana ya, gitu. Kalau tiba-tiba dipegang anget, tandanya berarti kan kita mesti bantu dinginin. Dibantu dingin atau airnya diganti atau Ya bagaimana? diganti. Nah itu coba solusinya ya kalau untuk Solusinya ini. kalau misalnya gini ya. Cemplungin batu es, mungkin es batu. Kalau mau bikin sirup sih boleh. Kalau mau bikin sirup sih Kan boleh. kalau kepanasan saya mah minuman suka saya cemplungin aja es batu. Nah itu kan Gimana kalau kepanasan? bikin minuman ini bedanya kalau misalnya dengan nutrisi untuk tanaman kita itu hanya cukup menghindari menghindari panas dari luar saja. Salah satunya misalnya gini, ingat termos nggak? Ingat. Nah, ingat termos kan? Termos meskipun dalamnya panas, Luarnya dingin. luarnya dingin, Iya. ya itu tidak
suhunya tidak tidak bertukar, betul. Atau sebaliknya, atau misalnya kalau termos es, dalamnya es, luarnya panas, tetap kan dalamnya es. Nah, jadi diusahakan seperti gitu. Oke. Jadi tertutup dong berarti. Harus tertutup bagusnya. Harus tertutup. Yang pertama misalnya kalau di tanah, misalnya kalau kita nanam hidroponik di tanah, tandanya simpan di bawah tanah. Biar lebih adem, atau pakai styrofoam. Atau dibungkus sama styrofoam. Bungkus sama styrofoam itu. Oke. Wah, sebenarnya kita harus melakukan percobaan dulu ya, sebenarnya nggak bisa langsung nih. Kayaknya harus cobain. Oke deh, kalau gitu kita duduk lagi aja dulu ya. Tapi nanti kita bawa pulang sebagian ya, supaya udah ada di rumah juga. Boleh. Kita bawa aja alat-alatnya, nggak mau rugi. Sambil duduk, kayaknya kita break lagi aja gimana? Iya, yuk break. Ya udah, kita break dulu. Masih di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Katanya Aku tuh pernah makan di restoran ya. Jadi lalapan-lalapannya gini atau sayur-sayurnya itu ada di meja. Di Indonesia, di mana? Ya di luar Indonesia sih waktu itu. Di luar negeri. Oh, mungkin di sini masih jarang ditemui ya. Dan Terus kita gimana? bisa langsung metik, segar langsung dimakan. Berarti hidroponik kayak gini dong? Ya. Kemungkinan besar itu. Nah, tuh bisa dimakan dong berarti sekarang? Bisa. Ini sudah jadi, sudah matang. Saya ngambil nasi dulu kayaknya ya. Nggak usah coba. Nih ya, ibu kita lihat nih. Perasaan nggak enak. Bener nggak? Perasaan nggak enak sih. Coba. Boleh dicontohin gimana Kang cara manennya? Oh, dipanen dulu. Kalau mau dipanen dulu ya, kalau panen dulu kita tinggal buang dulu nih akarnya. Akarnya dibuang, jangan akarnya dimakan. Panen dulu. Semudah itu. Dibuang. Coba dong, aku mau kasih dulu ke pemirsa. Ya ampun nih. Ini sih lucu banget. Nih, lucu banget ya. Coba mana kamera? Udah lihat? Nih. Ih, beneran loh, ini bisa jadi kayak kembang tangan buat nikahan ya? Bener, tadi aku baru ngomong gitu. Kalau orang sakit nggak perlu kasih bunga lagi, kasih sayur. Sehat itu menandakan bahwa cintanya. Sebetulnya yang paling enak itu ya, ini kan kita dipanen. Sudah dipanen ya tadi. Biasanya kita trimming dulu dah. Trimming bagian luarnya. Bagian luarnya dibuang. Bagian luar dibuang, jangan dimakan. Itu nggak bisa dimakan tuh? Bisa, asal suka. Cuman biasanya rasanya kurang. Kan daun tua, yang enak kan daun muda. Oh iya benar. Yang muda lebih. Cuma saya yang muda di sini. Nah, maaf nih, saya simpan sini. Simpan aja, biarin aja di situ kan. Nah, mulai daun-daun ini yang bisa. Sudah bisa dimakan kan? Coba, Dit. Yuk, kita makan yuk. Satu-satu. Waduh. Ih, aku tuh penyuka sayur-sayuran loh. Aku mau ngajarin anak aku. Tuh. Serius? Serius. Ya ampun, seger banget. Kalau ada nasi yang paling enak kayak ini nih. Coba sekarang nyanyi, Dit. Suaranya udah kayak Adon Base Jam belum? Coba Dit. Mungkin aku bu. Punya enggak. Kok Teteh kayak takut gitu sih? Ini kan hasil karya Teteh. Ada sambal nggak Dit? Enggak ada sambal. Nih, apa yang perlu diperhatikan untuk pemula? Jadi langsung kasih tips aja. Aku punya waktu 1 menit, silakan. Kalau untuk pemula yang pasti kita harus sediain dulu nutrisi, benih, sama media. Udah itu aja. Kalau nanti bahan-bahan lain itu bisa kita pakai yang di rumah. 3. Ini dia yang punya satunya ini, nutrisi, benih, sama medianya Rockwool. Udah bisa langsung jadi. Kalau untuk netpot kita bisa manfaatin cup mineral bekas, yang air minum mineral. Yang dari gelas. Nah, itu kita bisa bikin netpot tinggal di solder aja. Jadi menggunakan barang-barang bekas ya. Jadi nggak jadi sampah. Terus kita bak-bak yang seperti itu kan bak yang hijau, itu bisa digantiin pakai box styrofoam. Kita ke tukang buah aja, biasanya suka ada. Ada betul. Nah, untuk gabung di komunitasnya di Facebooknya di mana, boleh kasih tahu? Itu kita di Belajar Bareng Hidroponik, BBH. BBH Belajar Bareng Hidroponik. Langsung di search aja langsung keluar. Iya, boleh langsung nemu. Ih, aku sampai lupa loh dari tadi nanya satu lagi nih pertanyaan untuk Teteh, Eva dan Kang Tony. Kenapa sih pertamanya kok pengen hidroponik? Aneh. Jadi gini, sebetulnya tuh yang pertama, ya, kenapa mesti lari ke hidroponik? Ya. Kenapa minatnya kok ke situ gitu? Punten ya saya. Minatnya ke hidroponik karena gini gitu ya. Ketika saya pernah jalan-jalan di supermarket, itu beberapa produk sayuran kita itu barang impor. Kenapa harus barang impor? Segitunya gitu ya. Segitunya gitu ya, kita mesti impor. Kita itu masih bisa. Sayuran-sayuran ini lettuce-lettucean tuh kan dari negara-negara subtropis ya, negara subtropis tetap masih bisa ditanam di kita. Iya, di rumah sendiri disitulah juga kita bisa sosialisasikan lagi, gitu ya. Oke, berarti mungkin dari situ awal muasalnya sampai akhirnya jadilah seperti ini, dan mungkin bisa menggrab juga teman-teman untuk bisa kemudian konsentrasi juga ya, jadi menular ya. Terus gimana Mas Adel sekarang jadi mau kayak gini?
pasti mau mencoba karena suka sayur. Dan yang lebih biasa tadi Teh Eva tadi sebutin kita bisa mengontrol penggunaan pestisidanya. Iya, Bahkan kalau nggak perlu kita langsung bisa buangin hawanya langsung. Karena kan tanam sendiri itu enaknya. Kadon ajarin di sekolahnya tuh biar anak-anak kecil udah pada buat orang tuanya untuk menambah income mereka juga. Dan untuk anak-anak jadi gemar makan sayur mungkin ya, sehat. Aku aja nih sariawan aku langsung sembuh gara-gara makan sayur hidroponik. Berarti mau nambah lagi? Sama tahunya nasi anget sama sambal jangan lupa ya. Oke deh. Ya ampun, udah sekarang sudah selesai ya, waktunya sudah habis dan kita sudah dapat banyak manfaat ilmu kita di sini. Terima kasih Teh Eva, terima kasih Kang Tony jauh-jauh dari Bandung yang bawa ini semua, semoga bermanfaat. Mas Adon, thank you very much. Semoga Best Jam Reunion-nya sukses. Aku pasti datang duduk paling depan dan nyanyi tanpa salah lirik. Nanti ada aku sebutkan lagu ini khusus buat dari BSJ. Jangan lupa aku dikasih salada. Oh iya. Oke, terima kasih banyak ya tema kita hari ini. Jangan lupa kalau yang mau juga melihat ya bisa langsung subscribe aja di YouTube kita di www.youtube.com/officialjaktv. Dan ada juga yang namanya majalah Parents Indonesia, majalah tentang tumbuh kembang anak yang bagus banget. Bulan Maret sudah keluar edisinya. Jadi jangan lupa langsung saja Parents Indonesia, Healthy Kids, Happy Families. Ini aku semua pamit, kita ketemu lagi minggu depan Senin sampai Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Terima kasih.